Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Putri Humairo dari UPB JJJ Medan. Di sini saya akan mempresentasikan RPP dan PPT hasil yang saya buat. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama adalah RPP. Di sini terdapat identifikasi, dimensi profil kelulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Penalaran kritis. 3. Komunikasi. 4. Kreativitas. Terus di sini ada desain pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat mengenal ajaran-ajaran agama. 2. Murid dapat membacakan doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. 3. Murid dapat mengontrol gerakan tangan dan jari menggunakan otot halus. 4. Murid dapat membaca simbol-simbol seperti angka, huruf, gambar melalui media. 5. Murid dapat mengenal konsep bilangan dengan benda. Terus di sini ada praktek pedagogiknya menggunakan project based learning. Lingkungan pembelajaran atau lingkungan belajar yang baik di dalam maupun di luar ruangan agar anak dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti eksplorasi alat dan bahan yang digunakan untuk menyelamatkan diri di sentra peran dan di halaman sekolah. Pemanfaatan digital menggunakan video pembelajaran atau judul proses terjadinya pelangi untuk memperkuat pemahaman anak tentang mengenal terjadinya pelangi. Pengalaman pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran bermakna menggembirakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar dapat dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan atau durasi dapat berbeda dilaksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Terus di sini ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Memahami. Konsep memahami. 1. Murid menyadari bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang benar atau bulan yang suci bagi umat Islam. Terus di sini ada mengaplikasikan. Murid melakukan kegiatan main di antaranya mewarnai tulisan Ramadan, menghias bentuk sajadah, mengisi pola bulan bintang, dan membuat miniatur masjid. Merefleksikan. Murid diajak untuk menceritakan kembali kegiatan pada bulan puasa atau bulan Ramadan. 2. Murid menceritakan kembali pengalaman yang sudah dilakukannya. Terus di sini ada asesmen. Yang pertama adalah asesmen awal pembelajaran atau assessment as learning dengan teknik observasi. Di sini dan 2, asesmen dalam pembelajaran atau assessment for learning dengan teknik penilaian kinerja dan instrumen checklist hasil karya. 3. Asesmen dalam pembelajaran, assessment atau assessment of learning dengan teknik penilaian instrumen hasil karya dengan cara mewarnai kaligrafi, kolase gambar sajadah, dan membuat miniatur masjid. Dan yang terakhir adalah KKTP atau kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah murid dapat mengenal ajaran Islam dalam kegiatan bulan Ramadan. 2. Murid dapat menggunakan gunting dengan benar dalam mengisi pola sajadah. 3. Murid dapat menyusun huruf menjadi kata. Dan 4. Murid dapat mengenal penjumlahan dengan menggunakan benda konkret. Terus di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat. PPT yang saya buat berjudul atau tema adalah Ramadan itu menyenangkan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga media pembelajaran, dan yang terakhir adalah analisis pembelajaran. Tujuan pembelajaran. 1. Murid dapat mengenal ajaran-ajaran agama. 2. Murid dapat membaca doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. 3. Murid dapat mengontrol gerakan tangan dan jari menggunakan otot halus. 4. Murid dapat mengeksplorasi sumber daya di sekitar atau sebagai alat dan bahan. Langkah-langkah pembelajaran. Pertama, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Terus media pembelajaran ada memakai balok, Lego, kolase gambar, dan cat warna. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.